Data, kembali lagi bersama podcast Datalog episode 12. Nah, tema pembicaraan kita pada hari ini sangat menarik, tidak lain tidak bukan adalah perceraian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Isnardani sebagai host. Di sini saya tidak sendirian, di sini saya bersama narasumber yang sangat keren, yaitu bersama Bapak John. Halo Pak John. Halo, selamat siang. Baik, maka tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebelumnya akan saya mulai dengan pertanyaan pembuka terlebih dahulu ya. Sebenarnya apa itu perceraian dan apa aja sih Pak syarat bisa terjadinya perceraian itu? Oke, selamat berjumpa kembali dengan podcast Data kita yang membahas masalah perceraian ya. Betul sekali. Jadi perceraian itu pertanyaannya apa sih perceraian kan gitu ya? Perceraian itu merupakan terputusnya ikatan dalam hubungan suami istri yang juga putusnya dalam hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri. Oke. Cerai dalam kamus bahasa Indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Ini ada di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dijabarkan dalam pasal PP dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975. Kemudian apa saja sih syarat bisa terjadinya perceraian itu, ya dong? Banyak hal yang mempengaruhi terjadi perceraian ya. Jadi salah satunya misalnya salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Itu zina itu ya, kalau dalam Islam barangkali ada satu ayat yang Allah catatkan, yang Allah tuliskan dalam Al-Quran kita sebagai seorang muslim yang berbunyi begini, wala taqrabu zina innahu kana fahisha wasa sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke. Kemudian syarat bisa terjadi perceraian itu salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Ya, jadi setelah perkawinan, bukan sebelum perkawinan. Iya, betul. Misalnya masih pacaran itu bukan syarat terjadinya perceraian gitu ya. Kemudian berikutnya, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Biasanya kita sebut ini KDRT ya. KDRT Pak, ya, betul. Kekerasan dalam Rumah tangga. Tapi kalau di Malaysia itu katanya kekerasan itu malah lebih bagus gitu. Oh, seperti itu. Fun fact-nya seperti itu ya Pak ya. Kekerasan, dia senang kekerasan. Hanya terbiasa ya. Kemudian yang berikutnya yang syarat bisa terjadi perceraian, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Kan mungkin kalau kita lihat ya di film-film itu ada juga dong, misalnya ada suami yang setia walaupun istrinya sakit, dia tidak menceraikan istrinya, walaupun sebetulnya ya sang istri sudah minta, ya sudah tidak apa-apa, saya diceraikan aja, atau suami itu mencari teman hidup yang lain. Karena salah satu menjadi syarat juga ya Pak ya. Sudah boleh sebetulnya. Kemudian yang berikutnya, antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran kan gitu, dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Di dalam satu rumah tangga itu terus ceknya gimana kan gitu ya. Kalau misalnya suami istri lalu cekcok, kemudian ada anak ya kan, itu juga akan timbul ya bukan keluarga lagi barangkali itu ya. Itu sudah
sudah kurang baik. Sudah beda visi ya Pak intinya ya. Beda. Nah, jadi itulah syarat apa saja yang bisa terjadinya perceraian. Saya rasa itu. Namun dari semua itu, ya tetap masing-masing alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan. Barangkali itu jawaban saya. Oke, luar biasa jawabannya. Nah, gini Pak, untuk pertanyaan nomor 2, saya sebagai Gen Z, dalam beberapa minggu terakhir, tren di media sosial seperti TikTok mengangkat tema marriage is scary, Pak. Pernikahan itu menakutkan. Wah. Yang mengungkapkan kekhawatiran banyak orang, terutama saya, Pak, generasi muda, terhadap komitmen jangka panjang seperti pernikahan. Nah, banyak yang mengungkapkan ketakutan mereka terhadap hilangnya kebebasan pribadi, sudah tidak bebas, sulitnya menyeimbangkan karir dengan tanggung jawab rumah tangga, hingga kekhawatiran akan ketidakcocokan jangka panjang. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah tren marriage is scary ini mencerminkan keadaan di Indonesia yang sesungguhnya? Oke. Tambahan barangkali sedikit ya, karena kita ini di statistik tadi, jawaban tadi kita membahas masalah perceraian. Kalau di BPS itu ada cerai mati dan cerai hidup. Ya, itu barangkali juga ketika kita survei di BPS ada cerai mati itu ketika suami atau istri meninggal. Tapi kalau cerai hidup, yaitu masing-masing keduanya masih hidup tapi terjadi perceraian. Oke. Untuk jawaban yang ini, faktor perceraiannya ya, berarti faktor utama yang menyebabkan perceraian di Indonesia itu ternyata bukan masalah ekonomi, Mas. Oh, bukan Ya, ekonomi, Pak? Bukan. Ternyata setelah dari data yang ada, itu faktor pertama utama perceraian itu perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan. Cekcok tadi ya Pak, Betul, karena dengan cekcok itu ya, tapi akhirnya kan mau tidak mau tuh keduanya barangkali ya sudah masa bodoh, akhirnya kan gitu. Iya, betul. Sendiri-sendiri dan tidak saling menopang. Dan berikutnya itu ya, yang kedua adalah faktor ekonomi. Ya, yang faktor perceraian berikutnya itu ketidakcocokan, kemudian kurangnya perhatian. Ya, antara suami istri itu ya harus saling perhatian kan gitu. Kurangnya apa suami ya ditutupi oleh istri, kurangnya istri ditutupi oleh suami kan gitu. Betul. Makanya kalau dalam rumah tangga barangkali jangan terlalu tegang juga gitu Mas ya. Kalau tegang itu di kamar saja gitu ya. Ya. Jadi kalau maksudnya gini loh, kalau kita cekcok jangan sampai anak itu melihat. Maksudnya jangan terlalu. Jadi ada ruang-ruang pribadi sendiri ya Pak ya antara suami dan istri. Itu jangan sampai itu terlihat sama anak-anak. Yeah. Itu juga menyebabkan hal yang tidak baik kan gitu. Kemudian selain kurang perhatian, komunikasi yang buruk tadi, ya toh. Komunikasi yang buruk, misalnya seorang istri kalau dalam agama kami, dalam agama Islam, barangkali ketika hendak keluar saja kan harus sudah izin dengan suaminya. Bahkan ada sebuah riwayat ketika istrinya dikabarkan orang tuanya meninggal, ya kalau nggak salah ini ya teman-teman pemirsa, ini kalau tidak salah ketika istrinya meninggal itu diberitakan istrinya tidak belum mendapat izin dari suaminya, gitu. Kalau suami sedang bepergian itu tidak kemudian dia tidak pergi ke sana dari sakit kemudian sampai dia meninggal gitu. Ya itulah salah satu ketaatan seorang istri kan gitu, itu dalam agama. Nah jadi kemudian karena kita juga di dalam wadah statistikan ya, barangkali ini statistik Indonesia 2023, data perceraian di Indonesia menurun 10,2% sejak pandemi COVID-19 dengan 463.000 kasus. Kebanyakan dari perceraian di Indonesia sendiri itu merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Dari pihak wanitanya. Dari pihak wanitanya. Ini kemungkinannya ya karena ya tadi itu ya. Iya. Padahal di sinetron tuh sering banget tuh Pak, yang gugat itu pihak cowoknya, tapi aslinya tuh cewek ya Pak. Ya. Berdasarkan data. Ya memang kan di sinetron barangkali beda ya. Memang kadang-kadang mengangkat. Jadi Pak Kos ini bicara sinetron, saya juga teringat saya dulu suka nonton sinetron. Waduh, ini punya satu hobi nih Pak. Iya, ini jadi gini, kayak yang barangkali di salah satu stasiun TV itu tentang ini loh kisah nyata itu. Jadi seorang suami biasanya, ya kan, seorang suami itu kemudian dia yang harus menopang ekonomi. Kemudian si istrinya ternyata tidak puas, akhirnya menggugat cerai. Dia melirik laki-laki lain,
Dan suatu saat nggak taunya dalam sinetron itu biasanya si suami berhasil, ya toh, dia bisa merubah hidupnya, Bangkit lagi. Biasanya boleh seperti itu, Pak. Dia sudah menikah, akhirnya dia minta balik lagi. Iya betul. Ya. Jadi ya itu salah satu ya, karena tadi itu ya banyak pihak perempuan yang ya barangkali kalau perempuan itu kan juga banyak godaannya ya ketika melihat sosok laki-laki yang tampan, rupawan, kemudian juga mempunyai prestasi kan gitu, mempunyai ini ya itu mungkin kan gitu ya, mungkin tergoda, wah ini kayaknya sesuai dengan harapan kita, tapi sesungguhnya ya sebelum melangkah ke sana harusnya ya ini jadi ngelantur, maaf ya. Gak apa-apa, Pak. Masih dalam satu konteks yang sama. It's okay. Itu tadi yang itu ya. Oke. Kemudian yang dari pihak istri itu telah diputuskan di pengadilan dengan jumlah 352.000 atau sekitar 76% dari total perceraian di Indonesia. Wow, luar biasa. 24% itu sisanya yang menggugat adalah pihak laki-laki. Ya. Berdasarkan dengan provinsi. Nah ini kalau dibandingkan per provinsi, ternyata Jawa Timur, Jawa Tengah itu paling kecil kan gitu. Jawa Tengah, kemudian ke atas itu Jawa Timur, baru ke Jawa Barat. Masing-masing angkanya 76.000 di Jawa Tengah, kemudian 88.000 kasus di Jawa Timur, dan 202.000 kasus ada di Jawa Barat. Kemudian pemicu gagalnya pernikahan. Nah ini perceraian itu kan hubungan dengan pernikahan ya. Nah ternyata ada pemicunya juga saat gagalnya pernikahan itu. Nah, ya, keduanya itu ya mereka itu tidak tahu tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan itu tidak tercapai, you know? Jadi kita setelah menikah ini kita mau membina keluarga ini seperti apa kan gitu ya, itu mungkin itu kurang tercapai. Kemudian tadi juga KDRT, kemudian perselingkuhan, masalah kecanduan ya, biasanya apalagi sekarang lagi viral kan judi online ya. Iya Pak, sangat marak sekali di Indonesia ya Pak ya saat ini. Pemerintah juga berjuang keras untuk menghapuskan judi online. Nah itu salah satunya barangkali itu ketika atau judi-judi yang lainnya, ketika misalnya rumah tangganya kurang ini tapi ya maaf ya, biasanya kan yang melakukan perjudian laki-laki ini, laki-lakinya berjudi saja gitu kan, sampai lupa periuk belum terisi kan segala macamnya gitu. Nah kemudian ini yang terakhir, pemicu gagalnya pernikahan itu pernikahan dini ya. Dini ini bukan nama orang Mas ya. Dini bukan nama orang ya Pak ya. Dini itu apa Pak? Dini itu ya maksudnya dia menikah di usia muda. Oh, berarti belum matang ya di sini ya. Makanya kemudian KUA itu mempunyai upaya bagaimana supaya pernikahan itu tidak terlalu muda. Berapa sih Mas umur yang ideal buat seorang perempuan itu menikah? Ya, ini KUA itu kita itu diberikan aturan, ya, diberikan ini itu 19 tahun. Untuk perempuan minimal tuh Pak ya. Perempuan minimal 19 tahun. Kemudian dari situ faktor penurunan perceraian. Ya. Jadi tanyakan juga bagaimana apa saja yang menjadi faktor penurunan perceraian. Okay. Itu salah satunya upaya dari KUA yang selalu aktif yang tadi saya sebut tadi, dengan memberikan bimbingan dan sosialisasi bagi calon pengantin. Kemudian menekan pentingnya kesiapan emosional, spiritual, finansial sebelum menikah. Ya. Barangkali ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut Pak. Nah tadi uraian sangat menarik ya teman-teman, dari kondisi saat ini di Indonesia tentang perceraian. Ternyata ada gejolak naik turunnya, ternyata tiap provinsi itu tidak sama rata, ada yang angkanya berbeda ya Pak ya. Oke, kita lanjut Pak. Ini berhubung kita di Karanganyar ini Pak, berdasarkan hal tersebut, bagaimana kondisi yang terjadi di kabupaten kita sendiri Pak, di Kabupaten Karanganyar ini? Oke, di Karanganyar ini karena kita orang statistik, biasanya kita punya data ya. Punya data itu udah hasilnya perceraian di Karanganyar termasuk tinggi katanya gitu.
ada 1.427 kasus di tahun 2023, dan di tahun 2022 hanya 1.396 kasus. Berarti ini trennya meningkat ya Mas ya? Iya, betul. Jadi tahun 2023 itu Karanganyar dari 17 kecamatan itu, di kecamatan Karanganyar sendiri ada 138 kasus di 2023. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2024 masih sama. Kemudian ada di Mojogedang 123 kasus, tahun 2024 120 kasus, di Gondang Rejo ya 118 kasus, kemudian di tahun 2024 ada 116 kasus, kemudian Tasikmadu 111 kasus. Yang paling sedikit itu ada di Jenawi. Jenawi. Padahal Jenawi itu paling dingin Mas. Iya. Mungkin lebih harmonis ya Pak. Lebih cocok. Sesuai dengan hawanya Pak. Mungkin kesederhanaan hidupnya, kemudian ya banyak faktor lah yang menyebabkan mereka itu lebih sedikit. Berarti paling banyak itu di kecamatan Karanganyar sendiri. Oh wow, luar biasa. Cukup tinggi ya Pak ternyata di Karanganyar sendiri. Ya, 100. Tapi itu masih ajeng Mas, alhamdulillah ya lah. Dan catatan ini ya. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Nah, saya di sini pengen tahu menurut Bapak faktor apa saja sih Pak sebenarnya menjadi pemicu utama terjadinya suatu perceraian, dan apakah ada kaitan antara usia saat menikah dan risiko perceraian? Oke, faktor apa saja yang menjadi pemicunya ya? Ada beberapa faktor ini yang kita sudah catat, beberapa faktornya. Pertama, ketidakcocokan. Nah, ketidakcocokan dalam pandangan hidup, padahal tadi di awal sudah disinggung ya. Dalam pandangan hidup, nilai dan gaya hidup seringkali memicu konflik yang sulit diselesaikan sehingga menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Yang berikutnya, usia muda saat menikah. Yang tadi juga sudah disinggung, menikah di usia muda terutama di bawah usia 21 tahun cenderung meningkatkan resiko perceraian. Pasangan yang menikah muda seringkali belum matang secara emosional dan finansial yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pernikahan. Kemudian masalah ekonomi, ketidakstabilan finansial bisa menjadi pemicu utama perceraian karena masalah ekonomi sering kali meningkatkan stres dalam rumah tangga dan menghambat komunikasi yang efektif antara pasangan. Kemudian keterlibatan pihak ketiga. Nah, ini yang pihak ketiga ini kehadiran orang ketiga atau perselingkuhan merusak kepercayaan dalam hubungan dan sering kali menjadi alasan signifikan perceraian. Padahal ini kita tadi pagi ada WA dari sahabat kita ya, ternyata gini ya, menarik juga Mas tentang bagaimana itu Pak, saya pengen dengar itu Pak. Jadi katanya gini, kalau bahasa Jawanya ya saya baca ya. Boleh. Ini saya bukan orang Jawa tapi Mas. Gak apa-apa. Kita sama-sama mendengarkan saja ini. Yang penting isinya. Pelangi katanya gitu, bakal kalah karo matahari. Oh, itu artinya apa Pak? Pelangi kan indah ya Mas ya. Betul. Pelangi itu indah. Kalau kita lihat pelangi itu warna-warni kan gitu ya. Iya. Mergona Mas, mergo sing indah sesaat bakal kalah karo sing enak setiap saat. Luar biasa. Jadi itu peribahasa ya Mas ya. Jadi maksudnya begini barangkali ya, kalau saya telah tulisan ini, yang ada selalu itu kan adalah yang jadi pasangan kita, ya toh. Yang itu kalau misalnya itu hanya persinggahan saja, seperti ya udah cuma segitu aja kan gitu ya. Tapi yang insya Allah menemani kita hingga mudah-mudahan sampai akhir hayat kan itu adalah istri kita. Begitu barangkali. Kemudian faktor lainnya yang tadi ya sambung lagi itu tadi ini aja Mas ya karena ada WA dari teman-teman kita kan gitu kan, ya saya harus kemudian kesiapan emosional psikologis. Kematangan emosional dari kedua pasangan sangat penting. Pasangan yang kurang matang cenderung kesulitan menghadapi konflik dengan sehat yang dapat berujung pada perceraian. Ya,
Yaitu memang Mas, kematangan ini maksudnya gini, usia itu ketika kita sudah makin nambah umurnya gitu ya, juga jangan terlalu tua kalau mau nikah gitu kan. Ideal saja. Ideal saja yang memang secara umum orang itu bisa berpikir secara logis, secara jernih ketika umur tertentu kan gitu. Memang kalau terlalu muda ya coba kita bayangkan kalau misalnya pernikahan itu masih umur ya 16 tahun kan gitu kan. Yang satu misalnya beli ini, yang satu beli ini kan gitu. Ya. Nikah nanti makannya di rumah masing-masing. Ya, nah, kesiapan kemudian hubungan usia saat menikah dengan resiko perceraian. Jadi ya tolong ya Pak, barangkali dengan podcast ini ya perceraian bisa terjadi itu bisa dengan cara apa saja. Betul. Ya. Ini ada sedikit kami lanjutkan lagi bahwa penelitian menunjukkan bahwa usia menikah berkait erat dengan risiko perceraian. Menikah pada usia yang lebih matang idealnya sekitar 21 sampai 25 tahun untuk perempuan dan 25 sampai 28 tahun untuk laki-laki dianggap lebih stabil. Karena mungkin lebih stabil apa? Secara ekonomi dia lebih mapan. Emosional juga sudah siap lah ya dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga. Jadi nanti kemudian juga sebelum menikah barangkali juga harus belajar dulu juga bagaimana caranya nanti mendidik anak, bagaimana caranya nanti ketika pasangan kita emosi kan gitu kan. Emosi ya kita jangan juga langsung emosi juga, karena ketika api dengan api bukan tambah redup toh, ya toh, tapi tambah besar kan gitu. Jadi kebakaran. Nah, itu dia. Biasa orang tua kita itu kalau misalnya ketika berselisih, yang satunya diam kan gitu. Oke, saya lanjut ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tentunya tadi sudah disinggung masalah tentang psikologis ya Pak ya. Tentunya perceraian menjadi permasalahan sosial yang cukup serius. Lalu bagaimana perceraian mempengaruhi kesehatan mental dan emosional individu itu sendiri Pak? Ya, ketika sudah bercerai barangkali kan seseorang itu menjadi banyak ini ya, banyak imbasnya kan gitu ya. Ada yang ngelamun kan gitu kan, ada yang stres kan gitu. Ya pasti setiap dia melakukan tidak dipikirkan dengan matang, tidak ada ya hanya hal sepele dalam rumah tangga itu ya biasa kan, ya. Misalnya yo kurang ini ya kita nggak usah kemudian terlalu menanggapinya dengan emosional kan gitu ya. Jadi dengan bercerai itu ya kemungkinan ada yang stres kan, kemudian ada ya tingkat kesejahteraannya juga berkurang kan gitu ya. Jadi itu kemudian ada yang kebingungan, ada yang merasa sedih kan, juga bercerai itu mungkin salah satunya harus berpisah dengan anak kan gitu. Betul. Ya. Tapi memang kalau ya kita kadang-kadang melihat juga ya di kalangan orang-orang yang di atas sana yang di TV-TV itu biasanya kan ya mereka kalau bercerai masih bisa berinteraksi kan gitu dengan anaknya, dipinjam ke sana. Cuma kan kasihan juga sebenarnya toh kalau misalnya keluarganya utuh ya kan, keluarganya utuh ini bisa sama-sama dalam kapan saja dia ada kan, itu lebih nyaman buat anak kan. Barangkali itu masalah sosial. Oke, tadi itu berarti dampak dari individunya masing-masing dari dalam ya Pak ya. Selanjutnya Pak, apa sih Pak dampak perceraian yang akan terjadi dalam rumah tangga? Mungkin orang-orang sekitarnya itu merasakan apa saja? Seperti itu. Perceraian itu memiliki dampak yang sangat signifikan bagi seluruh anggota keluarga ya, terutama pasangan dan anak tadi juga sudah seperti ini. Beberapa dampaknya ini satu dampak emosional. Dampak emosional pada pasangan seperti dijelaskan sebelumnya, perceraian sering menyebabkan perasaan bahaya tadi ya kita ini sebenarnya kan kita berulang-ulang aja nih gitu. Dampak-dampaknya dampak pada anak-anak yang terkena perceraian sering merasa bingung dan tidak stabil kan gitu. Anak-anak ingat dong, anak-anak itu yang masih kecil ketika orang tuanya berpisah, mereka kan di sekolah ya, nanti juga ada anak yang mikir orang tuanya itu juga ada kan seperti itu ya. Kemudian pengaruh sosial dapat mempengaruhi hubungan sosial, membuat
seseorang merasa terisolasi dan kesulitan mendapatkan dukungan. Kemudian dampak finansial, kondisi keuangan sering terganggu dengan biaya hidup yang meningkat dan tantangan baru bagi kedua pihak. Dampak psikologis jangka panjang dapat menimbulkan trauma emosional, masalah kepercayaan dan ketakutan berkomitmen, mempengaruhi pandangan anak-anak tentang pernikahan di masa depan. Ya, jadi biasanya kalau ada kemungkinan mereka yang broken home gitu ya istilahnya kan, itu mereka punya pandangan terhadap pernikahan itu aku nggak mau nikah nanti begitu kan gitu. Karena dari keluarganya sendiri ya Pak ya, seperti itu. Ada pengalaman begitu kan gitu. Ada trauma-trauma sendiri, betul. Seperti itu. Kemudian stabilitas keluarga, perceraian mengganggu stabilitas keluarga dan rutinitas. Rutinitas biasanya dia kemana-mana bersama kan gitu. Akhirnya sekarang ini ya karena sendiri saya juga terutama anak ya pasti yang jadi korban ketika terjadi perceraian ya anak biasanya yang jadi korban. Kalau yang satu ya mungkin ya kalau laki-laki biasanya ya mungkin sama yang baru kan gitu ya. Tapi kalau anak kan ya anak itu kan masih panjang kan. Iya, bahkan untuk usia yang terlalu kecil itu mungkin nggak punya kemampuan emosional untuk memahaminya ya Pak ya. Mikirnya masih aman-aman saja, ternyata jadi broken home di rumahnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Tadi disinggung umur ideal untuk menikah dan usia-usia dini yang sudah menikah. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana pola perceraian antara pasangan yang menikah di usia muda nih Pak, dibandingkan dengan mereka yang menikah di usia lebih dewasa, tanda kutip ini ideal ya Pak ya, di karangannya sendiri. Ya, polanya itu pola hubungan yang menikah muda dengan yang lebih dewasa itu ada perbedaan yang mencolok Mas dalam beberapa aspek. Satu, kematangan emosional, kemudian stabilitas finansial, komitmen dan persepsi tentang pernikahan. Ya, coba saya dulu. Kemudian perubahan identitas dan pandangan hidup. Dan ya, tapi barangkali itu ada 4. Untuk yang paling mencolok saja Pak ya, tadi emosional, kemudian beberapa apa lagi Pak? Mungkin dari finansial juga. Oke. Yang terakhir nih Pak, ini mungkin sebagai saya yang belum menikah Pak, sebagai Gen Z yang tadi ada tren married is scary ya Pak ya, pernikahan menakutkan. Nah mungkin menurut saya di sini sebelum masuk pertanyaan, pernikahan tidak lagi menakutkan jika kita sudah siap secara emosional dan secara mungkin finansial ya Pak ya. Nah dari Pak John sendiri, apa sih Pak tips yang bisa dilakukan pasangan untuk mencegah perceraian? Tipsnya ya, tipsnya itu memang ya dalam satu rumah tangga itu ya kita mesti siap dulu kan gitu loh. Ketika kita biasanya kan ya sebetulnya kalau dalam misalnya nggak ada pacaran ya, ya anak-anak kan karena pacaran kan gitu istilahnya ya. Cuman kalau misalnya itu ya mereka itu ya saatnya itu berkomitmen kan seperti itu. Ya. Satu kemudian supaya bisa mencegah perceraian itu ekonomi tadi. Jadi kalau bisa ya kita sudah mapan dulu kan gitu. Sudah mapan dulu bukan berarti harus sudah punya ini kan gitu. Yang pertama itu ya emosional tadi barangkali ya, untuk mencegah itu. Karena emosional itu akan menyebabkan ke step-step berikutnya kan gitu. Akhirnya ke ekonomi juga kan gitu. Barangkali itu aja. Jadi buat teman-teman yang masih belum menikah atau sebelum menikah disiapkan dulu ininya. Oke, mungkin saya tanya Pak, ini kalau Pak John sendiri itu udah menikah selama berapa tahun sih Pak? Ini senior ini kayaknya. Berapa tahun enggak ada? 20 tahun? 20 Wow. Udah lebih dari 20 tahun. Lebih? Iya. Wah itu seumuran saya tuh Pak itu. Anak saya itu aja. Ya tadi memang begitulah. Memang semua itu tipnya ya barangkali semua itu tergantung kita. Oke. Ya kan bagaimana kita mengemasnya kan gitu. Terkadang ya
dalam rumah tangga itu selalu ada saja percekcokan kan gitu ya toh. Tapi dengan tambahnya usia ya kita akhirnya menyadari ya yang paling setia ya adalah orang yang di rumah itu yang sudah kita pilih dari semenjak kita. Oke. Baik Pak, untuk realisasinya Pak, mungkin dari keluarga Pak John tips yang mungkin per minggunya Bapak dari keluarga itu apakah ada hangout bersama, tetap ada ruang-ruang bersama, mungkin bersama istri sendiri, anak sendiri atau bersama tiap minggu nih? Ya. Mungkin kan karena di BBS ini untuk jam kerjanya hari kerjanya sampai hari Jumat, nah itu ada waktu 2 hari itu Pak. Itu mungkin tips dari Bapak, mungkin istri dulu, anak dulu atau gimana Pak ini? Ya alhamdulillah ya kalau kita itu kadang-kadang mau kemana itu harus selalu bersama gitu dengan anak. Jadi kalau anaknya satunya nggak ada, anak saya bulan 4 mas. Jadi kalau satunya nggak ada, saya batal gitu loh. Biasanya gitu. Itu satu. Yang kedua juga ya nggak harus pergi keluar kan gitu. Pergi ke rumah family kan lebih, itu juga kunjungan mungkin ke rumah nenek kakek ya Pak ya. Oke. Kalau nenek kakek udah nggak ada begitu lah. Oh, ya. Berarti ke rumah saudara ya Pak ya? Iya. Oke. Sangat menarik ya. Itu aja. Mungkin Pak Sony sangat romantis, bisa kita lihat ya teman-teman Saya sobat nggak data. romantis, Mas. Oh, tapi Bapak. Romantis itu rokok makan gratis. Aduh. Iya. Lebih tepatnya di sini sudah berdasarkan data fakta ya, Pak John udah 20 tahun menikah dan mungkin tipsnya bisa dilakukan teman-teman. Mungkin untuk per minggunya. Jadi yang saya simpulkan di sini tuh kompak ya Pak ya. Jadi kalau nggak ada anak yang penting harus kompak dulu nanti baru main gitu sebenarnya. Kebetulan kami juga dengan anak itu di rumah punya hobi yang sama, terutama anak laki kan gitu. Apa itu Pak? Olahraga. Oh, saya tuh Pak pingpong. Ya bukan. Kalau dengan anak ya olahraga gitu. Oke. Dengan istri juga olahraga. Iya. Tapi kita biasa sendiri gitu kan. Oke, Pak John ini luar biasa ya. Narasumber kita pada hari Ya ini. maksudnya jangan berpikir di sana ada gor gitu loh. Iya betul. Badminton. Enggak jalan-jalan. Oh jalan-jalan dia. Karena kan lebih sedikit ininya. Iya betul. Jajanannya sedikit jadi kan nggak banyak. Ya itu ya teman-teman kalkulasi dari bapak rumah tangga. Oke, di obrolan kali ini kita bisa melihat ya Pak ya bahwa perceraian berdampak pada kesehatan mental individu, tentunya menyebabkan stres, kesedihan dan masalah emosional. Selain itu, perceraian mempengaruhi anak-anak, keuangan dan stabilitas keluarga, berdampak pada sekitar juga. Perceraian dapat dihindari dengan tadi saya simpulkan yaitu berkomitmen, saling menghormati dan berkomunikasi terbuka tentang keuangan dan perasaan. Kesepakatan finansial dan pemahaman bersama sangat penting untuk menjaga keharmonisan agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada sedikit closing statement dari Pak John. Ya, closing statementnya kali ini ya. Pertama, dalam satu keluarga harus selalu komunikasi, sehingga dengan komunikasi itu kita tahu apa yang menjadi tujuan dari pernikahan kita. Kayak itu. Oke, singkat, padat dan jelas teman-teman. Tapi itu maknanya kalau dikupas bisa jauh dalam tuh ya. Oke semuanya, sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Ya walaupun saya tidak ingin berpisah sama Pak John sebenarnya, masih banyak hal-hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin di episode yang akan datang. Dan mungkin hal positif yang bisa diambil dan bermanfaat bagi kalian semua pada podcast kali ini bisa diambil dan buruknya bisa disingkirkan seperti itu. Tetap stay tune di podcast selanjutnya. See you.